Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah mengetahui dirimu sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Ya, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ya, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan bahagia. Oke, bijaksana. Ya, bijaksana itu yaitu tadi kita tahu batasan apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui, itu bijaksana. Ya, kita tahu porsi dan proporsinya. Ada banyak orang yang tidak tahu diri atau tidak sadar diri. Dia menganggap tahu semuanya. Jadi dia menanggapi semuanya. Padahal kita ini hanya diberitahu sedikit saja, bagaikan setetes air di lautan, ya. Yaitu tadi karena merasa hebat, merasa tahu banyak hal, akhirnya terjebak dalam kehidupan yang tidak membahagiakan, ya, was-was. Ya, kita jujur saja, oh bagian ini saya tahu, bagian ini saya tidak tahu. Namun saya tidak tahu ini bukan berhenti di situ, nanti akan saya cari tahu jika diperlukan, ya, jika perlu. Ya, kalau judul filmnya Jackie Chan itu Who Am I? Siapa saya? Sudahkah kalian tahu siapa saya? Ini pertanyaan yang simple, tapi jawabannya tak terhingga, ya. Mungkin sampai mati kita juga masih bertanya-tanya siapa saya. Ya, jadi di sini dibatasi. Oke, kembali lagi ya, mengetahui dirimu sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Oke, contoh kecilnya, misalnya kita tahu bahwa kita itu orangnya mudah tersinggung. Ya, kita tahu dari mana? Ya, bisa dari banyak omongan orang, bisa dari diri kita sendiri, rasa kita sendiri. Kalau kita sudah tahu kita orang yang mudah tersinggung, maka kita harus menghindari orang-orang yang mulutnya pedas. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, saya punya sifat mudah tersinggung, senggol bacok, ya. Jadi kalau kita bertemu dengan kumpulan orang-orang yang mulutnya pedas, baiknya kita mundur alon-alon, ya. Mundur, ya. Say hi aja, daripada kita memaksakan diri berada di situ. Yang terjadi adalah lebih buruk dari itu. Nanti kita bacok orang itu, ya, emosi kita tidak terkendali. Atau jika memang kita sudah tahu kita punya karakter tersinggung, kita netral. Kita sifat yang buruk itu jangan diterus-teruskan, ya. Terus mudah tersinggung itu kan perasaan yang buruk, karakter yang buruk yang bisa diubah, digerus dengan ilmu pengetahuan yang baik. Jadi kalau ilmu pengetahuannya baik, jadi tidak mudah tersinggung. Jadi dua pilihannya, menghindari orang-orang yang mulutnya pedas, atau kita menambah ilmu pengetahuan agar kita menjadi bijaksana sehingga kita jadi tidak mudah tersinggung. Mana yang dikondisikan, ya. Atau apalagi contohnya, ya, kita nih misalnya alergi makan apa gitu, alergi makan durian, ya nggak usah dimakan, ya. Jangan gara-gara menghormati orang lain kita paksakan makan, ya. Akhirnya nanti kita yang keteteran, yang merasakan sakitnya, ya. Jadi ingat, manusia itu kita memang fitrahnya makhluk sosial, namun pada akhirnya hidup kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri, baik itu hidup di dunia sampai hidup di akhirat, ya. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, ya. Kita harus mandiri di kuburan. Hidup ini juga kan seperti itu, untuk beberapa aspek saja yang kita berbagi kepada orang lain, tapi kebanyakan semua rasa itu kita yang menanggung, ya kan. Jadi narkoba kita nggak kuat, ya, kita belum bisa untuk menolak narkoba, maka jangan dekat-dekat dengan lingkungan yang mengkonsumsi narkoba, karena setan itu menggunakan berbagai macam cara untuk menggoda kita sampai dapat
Kata Buya Syakur Yasin itu, setan itu 24 jam menggoda kita. Kita tidur pun dia tidak tidur. Ya, hari ini nggak bisa, besok, nanti, lusa, bertahun-tahun sampai kita dapat. Jangankan untuk hal yang buruk, hal yang baik saja, misalnya kita sedekah, ya sedekahnya ikhlas hari itu, cuma kan diganggu sama setan. Ayolah, misalnya kamu menyumbang masjid gitu kan, diam-diam hamba Allah, atau kamu menyumbang seseorang, menolong orang, membiayai persalinannya, atau membiayai dia ketika sekarang di rumah sakit, minta dirahasiakan namanya. Tapi seiring berjalannya waktu, entah 10 tahun kemudian, terjadi konflik antara kamu dengan orang tersebut atau kelompok tersebut, akhirnya kamu membongkar. Kamu kalau nggak karena saya pada saat itu udah mati, karena saya menyumbang sekian. Nah, akhirnya yang sesuatu hal yang baik itu tadi kan, yang sudah ikhlas tadi jadi terbongkar menjadi ria, jadi sombong gitu. Ya seperti itu. Ya. Jadi mengetahui diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Jadi nggak usah ngurusi hidup orang lain. Kita saja sampai mati, belum tentu kita paham siapa diri kita, mengapa kita dilahirkan, mengapa hidup kita begini, mengapa lahir dari orang tua yang begini, mengapa kita merasakan ini, mengapa kita dimatikan, bagaimana nanti kita dihidupkan. Itu rumit. Maka saya heran ketika kita mampu untuk ngurusi hidup orang lain, ngata-ngatain orang lain, padahal kita sendiri aja nggak jelas. Jadi itu sudah jelas jauh dari kebijaksanaan. Oke. Apakah sahabat sekalian berminat untuk menjadi bijaksana? Bijaksana itu berat. Namun lucunya kita menuntut orang lain untuk bijaksana, namun kita sendiri tidak mau menjadi atau belajar untuk bijaksana. Yaitu kita sendiri tidak mau mempelajari siapa diri kita ini sebenarnya, untuk apa diciptakan di dunia, dan bagaimana nanti di akhirat. Mari kita belajar untuk menjadi bijaksana, pahami siapa diri kita, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.